Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan ini insyaallah kita akan dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, satu-satunya manusia di muka bumi yang 100% memiliki kepribadian sebagai seorang muslim. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha untuk memiliki kepribadian muslim. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kepribadian muslim itu bermakna adalah karakter seorang individu yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seluruh kehidupannya ini betul-betul menggambarkan karakter, nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Islam. Apa saja sifat dasar dari seorang muslim atau pribadi muslim? Yang pertama adalah dia bertakwa. Jadi seorang mukmin, seorang muslim yang berkepribadian muslim, dia pasti bertakwa. Kalau dia muslim pasti bertakwa. Kalau tidak bertakwa sesungguhnya dia tidak muslim dalam arti sempurna. Yang kedua, dia beriman, memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang ketiga adalah berilmu. Seorang yang berkepribadian muslim senantiasa dia berilmu. Kalau tidak berilmu maka dia akan senang mencari ilmu. Kalau tidak senang mencari ilmu, tidak sempat mencari ilmu, dia akan senang menjadi pendengar ilmu. Kalau tidak sempat juga mendengar karena terlalu sibuk, maka dia akan mencintai ilmu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takunil khamisa fatahlak. Dan yang kelima, di antara sifat dasar atau karakteristik muslim yang berkepribadian muslim adalah sabar. Dia akan senantiasa sabar, karena sabar itulah hakikat seorang muslim sejati. Kalau dia tidak sabar maka keislamannya memang tidak sempurna, tidak maksimal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada sifat-sifat yang lain bagi seorang muslim, diantaranya adalah dia jujur, amanah. Amanah itu dapat dipercaya, fatonah, bijaksana, pinter, bijaksana, cerdas, ridho, menerima kehendak Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada sifat sosial, seorang muslim yang baik, yang benar, seorang muslim yang
didambakan adalah yang pertama ukhuwah. Dia senantiasa senang adanya persaudaraan, tidak senang dengan permusuhan. Yang kedua, dia empati, peduli kepada orang lain, kasih sayang, toleran, dan selalu senantiasa bersifat adil. Itu dalam bidang sosial. Dalam bidang spiritual, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang berkepribadian muslim adalah dia senantiasa khusyuk, tunduk kepada Allah, khusyuk, tunduk kepada Allah. Yang kedua, berzikir, senantiasa mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang ketiga, senantiasa meminta kepada Allah. Jadi kalau minta, mintanya ke Allah, bukan kepada yang lain. Itu seorang muslim yang berkepribadian muslim. Yang keempat, senantiasa beristighfar. Dan yang kelima, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi luar biasa kalau kita ini punya kepribadian seorang muslim yang sesungguhnya. Maka kebahagiaan, kedamaian, ketentraman tentu akan menjadi milik kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita di zaman modern ini mampu untuk menjadi seorang muslim yang berkepribadian muslim. Kenapa? Apakah susah-susah? Karena apa? Karena kehidupan kita, kehidupan lingkungan kita, kehidupan masyarakat kita atau sosial kita, baik di dunia nyata maupun dunia maya itu hedon. Yang pertama hedon. Jadi betul-betul bagaimana mencari kenikmatan, hedonisme. Yang kedua materialisme, materialistik. Apa-apa diukur dengan materi, apa-apa diukur dengan uang, apa-apa diukur dengan kebendaan, popularitas, banyaknya subscriber, banyaknya follower, dan sebagainya. Sekularisme. Jadi meninggalkan keimanan, meninggalkan mendekat diri kepada Allah. Inilah hal-hal yang akan merusak keimanan kita, keislaman kita. Bagaimana caranya agar itu semua tidak menjadikan kita ini tidak memiliki pribadi muslim. Kita sudah muslim, tetapi kadang-kadang kita belum maksimal dalam berkepribadian muslim. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah menanamkan keimanan yang kokoh. Jadi yang paling pertama harus ditanamkan agar kita memiliki kepribadian muslim adalah imannya harus kokoh. Sebagaimana Al-Qur'an berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan menjadi seorang muslim. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman itu ada 71 cabang. Yang paling utama di antara cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi yang paling berharga dalam hidup ini segala aspek itu adalah iman. La ilaha illallah. Bahkan kalau kita baca satu ayat dalam surat Al-Baqarah itu cukup mencengangkan. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dzaba walau iftada bihi lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Menurut ayat itu, walaupun sedekah kita ini sebesar langit dan bumi dalam bentuk emas, tidak akan diterima kalau kita tidak punya iman. Jadi kita itu jangan minder dengan orang yang luar biasa kekayaannya, luar biasa kekuasaannya, kalau mereka ini tidak beriman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita ini akan senantiasa di atas. Posisi kita ini insya Allah di atas. Kita paling optimis. Kenapa?
Karena selama kita beriman, maka kita akan tetap paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua adalah membangun akhlak mulia sebagai identitas seorang muslim. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Qur'an menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Al-Quran mengakui bahwa Rasul itu adalah seorang yang memiliki akhlak mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Setelah kita beriman, kita harus bagaimana membuat akhlak kita semakin baik, akhlak kita semakin maksimal, akhlak kita semakin penuh dengan kemuliaan. Al-akhlak al-mahmudah, jangan sampai al-akhlak al-mazmumah. Jadi jangan dia berakhlak, tapi kadang-kadang kita lupa apa yang dimaksud berakhlak. Berakhlak yang dimaksud adalah al-akhlaq al-mahmudah. Karena kalau seorang yang berakhlak mahmudah, maka luar biasa. Dia akan dengan sangat mudah di dalam kehidupannya, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya, dan apalagi dalam kehidupan di akhirat. Bekal akhlak setelah iman. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah menggunakan teknologi dengan bijak dan penuh dengan tanggung jawab. Ini sebagai seorang muslim kadang-kadang kita terprovokasi oleh adanya buzzer-buzzer yang kadang-kadang bahasanya itu tidak dijaga sedikit pun. Kita tidak sadar bahwa itu buzzer. Tahu-taunya buzzer kenapa? Followernya tidak banyak, hanya 3, hanya 2, baru beternak misalnya. Lalu kita terpancing sehingga kita mengungkapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak pantas, padahal kita betul-betul manusia biasa. Kalau yang buzzer itu kadang-kadang robot. Nah, ini hati-hati dalam menggunakan teknologi. Teknologi itu bisa saja membuat kita menjadi luar biasa, tetapi tidak sedikit membuat kita menjadi merana. Ini luar biasa tantangan kita. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mampu menjaga agar menggunakan teknologi ini dengan bijak dan penuh dengan tanggung jawab. Kadang-kadang yang paling rendah dengan teknologi, kita kadang-kadang lupa waktu. Kita bisa berlama-lama di depan HP, tapi kadang-kadang untuk misalnya beriktikaf di masjid baru 15 menit mendengarkan tausiah misalnya, itu sudah gatal. Kadang-kadang kita ingin segera pergi. Paling tidak itu. Jadi dengan adanya teknologi, kita tidak akan bisa melawan teknologi, tetapi gunakanlah teknologi itu mudah-mudahan kita senantiasa bijak dan bertanggung jawab. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir, bagaimana menciptakan kepribadian muslim di era modern, mengembangkan kepribadian dengan ilmu dan amal. Jadi kita harus senantiasa sebagai seorang muslim itu mendahulukan ilmu, tapi jangan lupa untuk beramal. Jadi ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Kenapa? Karena kalau kita punya ilmu tidak beramal, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada buahnya. Kasyajar bila samar, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kalau punya ilmu tetapi tidak amal. Tetapi sebaliknya, kalau kita beramal tetapi tidak berilmu, maka amal kita hanya capek-capek saja, hanya akan sia-sia. Ingat di dalam kisah di zaman dulu, setan lebih takut kepada orang yang sedang tidur dibanding dengan orang yang sedang sholat. Sholatnya tidak pakai ilmu, ibadah tidak pakai ilmu, maka bisa jadi sia-sia. Bahkan ibadahnya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Iman dulu baru ilmu. Jadi janji Allah, kalau kita berilmu pasti Allah tinggikan derajat kalau seandainya kita beriman.
Tetapi kalau kita tidak beriman, walaupun berilmu tidak akan tinggi. Begitu juga beriman tetapi ilmunya tidak ditambah, bisa saja ketinggian derajatnya itu tidak akan seperti orang yang beriman ditambah dengan berilmu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di zaman modern ini kita senantiasa tidak tergoyahkan seperti ikan di air laut, walaupun airnya asin dia akan tetap tidak berasa asin, dia akan tetap menjadi tawar. Dalam kondisi apapun kepribadian muslim mudah-mudahan selalu menjadi dan berada di dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al imana wal hikmah wa wazirhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum batina bidallatil islam bi hidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.